Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bertemu lagi dengan Ibu dalam pembelajaran hari ini. Adapun materi yang akan kita pelajari hari ini adalah usaha dan pesawat sederhana, ya. Jadi untuk yang pertama Ibu menjelaskan dulu mengenai usaha. Nah, di video sebelumnya, di tayangan yang sudah Ibu bagikan materi 10.1, kalian bisa cek lagi. Itu kemarin dijelaskan bahwa usaha usaha itu bisa dianggap sebagai sesuatu yang muncul akibat gaya yang mengenai suatu benda, ya, sehingga benda tersebut berpindah. Nah, jadi ada kata kunci baru nih, ada kata kunci yang harus kalian ingat. Jadi ada gaya, ya, gaya kemarin itu adalah F. Kemudian, gaya ini membuat benda dapat berpindah pada jarak tertentu. Ada S. S itu jarak, ya. Jarak itu dalam meter. Oke. Gaya kemarin dalam Newton. Nah, dikatakan suatu benda itu mengalami usaha apabila dia mendapat gaya, kemudian dia berpindah. Nah, misalnya ada peristiwa seperti ini. Misalnya ibu mau memindahkan botol minuman ini, air mineral, dari satu titik. Nah, kemudian ibu ada jari-jari atau lengan ibu, tangan ibu untuk memberikan gaya otot, gitu ya. Ini gaya otot, ini benda, kemudian ibu geser dari titik ini ke titik ini misalnya. Nah, ibu beri gaya, gayanya adalah tangan ibu, ini F, ya. F, kemudian benda ini ibu dorong sehingga berpindah posisi dari titik awal ke titik akhir. Ini adalah S. Maka dapat dikatakan benda ini melakukan suatu usaha. Ya, kita ibu ulangi lagi. Jadi kalau ada benda, misalnya ibu geser 20 cm gitu ya. Nah, bergeser 20 cm. Di sini ada S-nya 20 cm, gaya yang ibu berikan misalnya 20 Newton. Maka besar usahanya adalah titik. Nanti kalian jawab ya di lembar kerja. Nah, bagaimana jika suatu benda mendapat gaya tapi dia tidak berpindah? Jadi, misalnya kita mendorong sesuatu, tapi benda ini tidak berpindah. Bisakah benda tersebut kita katakan melakukan suatu usaha? Misalnya ini ada ibu punya toples tepung beras nih ya. Ya, di sini ada gaya yang menahan di kiri ini. Kemudian dari kanan ibu mau memberikan dorongan. Gaya itu kan dorongan atau tarikan ya. Nah, ketika ibu mendorong ternyata toples ini tidak bergerak. Nah, menurut kalian benda ini, toples ini melakukan usaha atau tidak? Kalau dia tidak bergerak. Ya, tadi kata kuncinya apa? Harus ada perpindahan. Kalau dia tidak berpindah, nilai S-nya berapa? Nilai jaraknya berapa? 0 kan ya? Kalau nilai jaraknya 0, berarti usahanya ada atau tidak? Nah, kalian simpulkan sendiri ya. Nah, dalam video sebelumnya juga ada jenis usaha yang arahnya geraknya ke atas atau secara vertikal. Artinya dari permukaan yang lebih tinggi. Ada ketinggian yang mempengaruhi besarnya usaha tersebut. Misalnya ketika kita mengangkat suatu benda. Ketika kita mengangkat benda, kita tuh memberikan gaya kepada benda tersebut. Misalnya nih ya, jangan ini deh, misalnya ada staples. Nah, ini ibu angkat ke atas permukaan sedikit berjarak gitu ya. Nah, ini kan ada, sebentar. Nah, ini lantai. Ketika ibu mengangkat stapler ini, kemudian yang pertama ibu ada gaya dari tangan ibu ini. Tangan yang ini memberikan gaya, ya. Buktinya ibu bisa mengangkat ini berarti ibu memberi gaya. Kemudian terbentuk jarak antara lantai dengan stapler. Jarak ini adalah S tadi, atau karena dia ketinggian, dia dilambangkan dengan H ya, height, ketinggian.
Nah, ini H. Nah, kalau benda itu sudah berada di atas permukaan, dia pasti dipengaruhi oleh gravitasi. Makanya, benda itu kalau sudah melakukan usaha vertikal, dia akan dipengaruhi oleh gravitasi. Karena gravitasi menyebabkan benda selalu jatuh ke pusat bumi. Seperti ini. Oke? Nah, misalnya ini ada contoh soal ya. Suatu benda kita geser dari kiri ke kanan, ada gaya yang diberikan kepada benda tersebut, besarnya adalah 200 Newton, berarti F-nya 200, ya kan? Kemudian jarak pergeserannya adalah 50 cm. Oke, usaha yang dilakukan benda adalah berapa? Kan W tadi sama dengan gaya kali perpindahan, ya. F-nya berapa? 200 Newton. S-nya adalah 50 cm. Ingat, ini dalam senti. Ubah dulu 50 per 100. 100 ini kita ubah ke meter, berarti 0,5 setengah. Sama dengan 100 bagi 200 bagi 2 adalah 100 Joule. Jadi satuan usaha itu adalah Joule, ya. Ini contoh soal, satu aja Ibu kasih contohnya. Oke, sekarang kita masuk ke pesawat sederhana. Pesawat sederhana itu apa sih, Bu? Pesawat sederhana itu artinya alat yang berfungsi untuk meringankan kerja manusia, memudahkan pekerjaan, sehingga gaya yang kita keluarkan itu tidak terlalu banyak, sehingga kita tidak capek, gitu ya. Misalnya, seperti contoh ini di dalam materi 10.1 pertemuan sebelumnya ada tayangan dua anak kecil yang mendorong suatu benda ke atas permukaan ya. Kemudian mereka menggunakan bidang miring ini untuk mempermudah mengangkat atau mendorong ke atas. Nah, ini adalah contoh pesawat sederhana. Fungsinya dari bidang miring ini memudahkan supaya kita tuh tidak mengangkat manual, ya. Kalau kita tenteng-tenteng saja, tentunya akan lebih banyak tenaga yang kita keluarkan ketika kita memindahkan barang dari permukaan bawah ke atas. Nah, contoh lain adalah pesawat sederhana, itu ada 3 jenis, ya, banyak contohnya sebenarnya. Jenis pertama nih ada bidang miring, ada tuas, ada katrol, ya. Nah, contoh bidang miring adalah tangga.